Iris dan Amarjoni itu pisah ya. Dan kemarin sempat kita melihat semua bahwa hak asuh anak itu ada di Iris Bella, dan di mana Amarjoni itu diminta untuk menafkahi anaknya, di mana nafkah yang dijatuhkan nilainya adalah 10 juta, di mana Amarjoni dalam hal ini merasa keberatan. Artinya dalam kondisi dia yang sekarang ini masih dalam proses hukum di narkoba, mengenai kasus narkoba, dia juga harus bertanggung jawab mengenai nilai kebutuhan untuk anaknya per bulan itu 10 juta. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam undang-undang perkawinan ya, itu di pasal 34 yaitu ayat 1, bahwa setiap laki-laki ataupun kepala rumah tangga yang sudah melakukan adanya di dalam keluarga ataupun dan mempunyai anak, itu wajib hukumnya untuk menafkahi anak. Nah, untuk itu di dalam pasal 105, apabila di dalam KHI ya, ini menyatakan bahwa seorang suami wajib hukumnya apabila sudah bercerai untuk menafkahi, itu baik pendidikan, baik makan ataupun kehidupannya ya, itu wajib hukumnya laki-laki itu bertanggung jawab penuh untuk menafkahi anak. Tapi di sini kita melihat bahwa sejauh mana seorang kepala rumah tangga atau laki-laki itu mampu atau tidak untuk bisa memenuhi apa yang diminta ataupun dituntut oleh seorang bekas istri ya, misalkan. Nah, boleh-boleh aja untuk bisa melakukan banding atau keberatan kepada majelis bahwa dia tidak sanggup untuk memenuhi semua yang diminta oleh Iris Bella, seperti itu. Kalau andai kata Amarjoni mempunyai alasan-alasan yang kuat, di mana alasan itu dipahami atau dimengerti oleh majelis ya, artinya di sini masalah kesanggupan itu kan berdasarkan faktual, artinya fakta yang ada bahwa sekarang ini bekerja dan mempunyai gaji ataupun penghasilan ya. Kalau orang bekerja itu gaji, tapi kalau penghasilan itu di dalam usaha ataupun mencari nafkahnya itu tiap bulan tuh rata-rata berapa, kita bisa kasih rate berapa nilainya, dan sanggup tidak untuk menafkahi anaknya begitu. Ya, kita melihat di sini tanggung jawab seorang ayah ya, itu baik itu nanti asal ataupun nilai dari apa yang disanggupi oleh Amarjoni sendiri, itu mungkin sumbernya bisa dari keluarga atau sumber dari adik atau dari kakak, itu boleh aja. Tetapi dari sumber itulah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada majelis hakim, sehingga ini yang dijadikan putusan nantinya. Kalau dalam hal ini proses hukum yang sedang dijalani Amarjoni kondisinya juga lagi goyang, artinya masih belum ada kepastian hukum terhadap kasus narkoba kan, dimana masih dalam proses pengadilan. Terus hari ini juga kemarin juga sudah ditetapkan diputuskan untuk cerai, terus akhirnya sekarang ini dia membanding untuk nafkah kepada anaknya. Saya rasa ini adalah bagian yang sangat sulit sekali buat Amarjoni. Saya rasa kalau memang andai kata dia tidak sanggup atau tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh Iris Bella, dan dia akan banding, dan kalaupun bandingnya itu nanti nilainya juga tidak bisa memenuhi, saya rasa ini juga tidak bisa dilakukan untuk proses pidana ya, karena seorang ayah yang sedang dalam proses hukum, terus lagi dalam dia harus memenuhi kebutuhan. Saya rasa ini yang perlu kita kaji lagi, bahwa tidak ada seorang ayah yang mau menelantarkan anak, kecuali kalau seorang ayah ini memang benar-benar tidak ada rasa tanggung jawab dan memang benar-benar tidak mau melihat bahwa anak itu menjadi masa depan yang baik. Saya rasa tidak ada
hukuman yang menjerat secara pidana ya. Kalau memang itu kita lihat secara fakta bahwa memang dia tidak mampu. Kalau memang keluarga daripada Ahmad Joni mampu untuk bisa memberikan nafkah kepada anaknya, saya rasa itu bagian daripada solusi yang baik ya buat ke depan anaknya, sehingga anaknya juga merasa bahwa bapaknya masih bertanggung jawab itu. Tapi saya rasa tentunya semua orang tidak mau melakukan hal yang ibaratnya tidak bertanggung jawab, kecuali memang dalam keadaan dia yang memang tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi. Karena secara sah bahwa yang memberikan nafkah itu hanya itu hanya orang tua kandung sebenarnya. Tapi kalau dibantu oleh keluarga, kakak, adik itu boleh saja. Tapi mungkin Ahmad Joni lah yang memberikan kepada Irish Bella seperti itu.